Baiklah, di sini merupakan video kedua saya, yaitu tentang demo daripada hasil yang diberikan atas masalah yang terjadi di objek penelitian saya. Saya akan mendemokan dari ketiga aktor yang ada, yaitu di sisi konsumen, admin, dan kasir. Lalu yang pertama ini kita masuk ke konsumen, bagaimana konsumen melakukan dari login sampai ke pemesanan produknya, dan bagaimana sistem di backend menanggapinya. Langsung saja, pertama kita masuk ke websitenya. Lalu seperti inilah tampilan daripada website yang telah saya buat. Ada produknya, ada tentang bengkelnya juga, ada footer, ada kontaknya juga. Kemudian di sini bisa diubah warnanya kalau ingin mengganti warna ke putih. Kita mulai saja dari register. Inputkan nama dulu, emailnya, ulangi passwordnya, lalu kita daftar. Ketika kita berhasil mendaftarkan akunnya, di sini yang beda tampilannya adalah di bagian sisi kanan ini ada pesanan saya. Ini hanya bisa diakses ketika si konsumen sudah mempunyai akun. Langsung saja kita ke produknya, kita beli produknya saja. Ini tampilan halaman daripada semua produk yang tersedia. Ada bisa masukkan filternya, kategorinya, filternya apa juga. Langsung kita tambahkan saja satu produk. Ini tampilan keranjangnya. Namun di sini kan si konsumen harus menginputkan alamat lengkap terlebih dahulu, seperti nomor HP untuk kebutuhan pengiriman paketnya. Kita isikan nomor HP-nya. Kemudian kita isikan wilayahnya. Misalnya saya ketik begini. Kemudian jalannya. Kemudian potokannya. Ini misalnya saja. Kemudian di bagian bawah adalah produk yang ingin di checkout. Tapi kalau konsumen ingin menambah kuantitinya bisa bertambah, beratnya juga otomatis bertambah sesuai dengan banyaknya kuantiti. Terus ini harganya juga pasti bertambah. Kita seperti ini saja, satu saja, simpan informasinya sudah disimpan. Kemudian kita lanjutkan ke checkout. Di bagian checkout ini menampilkan informasi pelanggan, pengirimannya, terus ringkasan pesanannya. Di sini belum terhitung semuanya karena si konsumen belum memilih metode pengiriman. Kita pilih metode pengiriman, misalnya di sini JNT. Otomatis di pengiriman ini bertambah 17.000. Ini menyesuaikan daripada jarak si konsumen ini tadi. Totalnya bertambah, terus kita lanjut ke buat pesanan dan lanjut bayar. Nah, di bagian sini pesanan sudah berhasil dengan nomor pesanannya nomor 30. Tetapi statusnya masih menunggu bayar karena si konsumen belum melakukan pembayaran. Kemudian kita lanjutkan ke pembayarannya. Di sini saya menggunakan Mitrans karena yang menyediakan berbagai macam metode pembayaran adalah Mitrans. Kita copy, kita masuk ke payment Mitrans simulatornya. Kita pastekan di sini, acquire. Ini total harga yang harus dibayar, total jumlah yang harus dibayar 317.000. Seperti ini tadi. Kita bayar, pembayarannya sukses. Terus masuk ke sini, kita cek statusnya, pembayarannya sudah sukses. Kita oke kan. Nah, status pembayarannya sudah lunas, atau di atas ini juga sudah lunas dengan nomor pesanan 30. Nah, kalau si konsumen ingin mengkonfirmasi via WhatsApp misalkan untuk memastikan bahwa paketnya segera dikirim, bisa langsung klik ini. Nah, lalu kita masuk ke backend. Bagaimana si backend ini menanggapi daripada pesanan dari konsumen tadi. Nah, ini merupakan tampilan daripada si admin. Dia ada dashboard, ada produk aktifnya, pesanannya per bulan, terus ini jumlah pendapatan per bulan. Kemudian misalkan di sini statusnya pending. Di sini bagian status pesanannya pending. Ini jika si konsumen ini belum melakukan pembayaran, tapi pesanannya sudah dibuat. Dia ada di bagian sini dan di bagian pesanan sama pembayaran. Tetapi oleh karena tadi si konsumen sudah melakukan pembayaran dan sudah selesai, jadi dia ada di bagian sini. Ini untuk stoknya. Lalu kita klik pengiriman siap diproses, itu akan langsung mengarahkan di bagian pengirimannya. Nah, di bagian sini dengan nomor 30 atas nama ini.
terus kita edit, lalu kita inputkan nomor resinya. Kebetulan saya sudah punya nomor resi atas paket yang aslinya yang sudah saya terima. Kemudian statusnya kita set ke dikemas, kita save, kita lihat di bagian front end-nya, di bagian si konsumennya, kita refresh dulu, kita ke pesanan saya. Nah, statusnya sudah berubah dikemas dengan nomor resinya sudah ada. Namun untuk pelacakan paket ini belum bisa dilakukan karena statusnya masih dalam pengemasan. Kemudian kita balik lagi ke bagian pengirimannya tadi. Nah, ini tugas admin yang tadi untuk nomor resi yang sebelumnya kosong di bagian sini, setelah diinputkan dia menjadi ada. Terus kita edit lagi, kemudian kita set ke dikirim, kita simpan, lalu kita refresh di front end nya. Ini statusnya berubah ke dikirim dan paketnya bisa dilacak dengan nomor resi ini. Nah, ini merupakan tracking pelacakan daripada paket yang sudah saya buat. Oleh karena nomor resi ini sudah dipakai, makanya statusnya seperti ini. Nah, di bagian sini, kalau misalkan paketnya sudah datang ke tangan konsumen, tetapi konsumen lupa mengklik pesanan diterima, kita bisa set di bagian admin juga. Nah, seperti ini. Kita edit lagi, sampai set ke pengirimannya, ke diterima. Kita simpan, kembali ke pengirimannya lagi, kita masuk ke sini lagi, kemudian kita refresh. Nah, pesanan selesai. Kalau si konsumen ini mengajukan pengembaliannya juga bisa. Di sini dia bisa memberi ulasan produknya, misalkan dia ingin mengajukan pengembalian barangnya, bisa diklik di sini dan ini pesanannya langsung sesuai dengan yang dituju. Kemudian ini ulasan daripada produknya, misalkan produknya bisa dia rating berapa, misalnya begini juga bisa kirim ulasannya daripada produk ini tadi. Nah, terus ulasan yang dikirim itu akan masuk ke bagian sini. Nah, ini bagian atas ini tadi, atas nama Eka. Mungkin segitu saja kalau untuk dari pembelian dari konsumen. Saya akan menunjukkan menu-menu yang ada di bagian admin juga. Ada ini grafik tren pendapatan online-nya, ini tercatat per bulan ya. Terus tren penjualan offline-nya, terus sama jumlah servis per bulannya. Kemudian di bagian sini yang penting, ini merupakan roles atau peran izin daripada akses yang diberikan. Misalkan nanti si kasir ini bukan cuma satu, dia bisa ditambah dari new roles. Misalkan ada kasir 1, kasir 2, kasir 3, seperti itu. Di bagian sini ini yang mengatur segala menu tampilan yang ada daripada roles yang disetting daripada perannya, seperti itu. Kemudian ini laporan pendapatan ini juga bisa diklik dari bagian dashboard yang awal ini tadi. Nah, ini online service offline totalnya berapa, ini set per bulannya. Ini juga bisa cetak sesuai tahun pilihan, cetak laporannya, ini laporannya. Kemudian ada kategorinya apa aja. Nah, ini bisa input nama kategorinya. Terus di bagian produk, ini produk yang sudah saya inputkan, kita nanti bisa set berapa stoknya. Di bagian sini ada nama, kategorinya apa, pilih dari kategori yang di atas ini tadi, harga, stoknya berapa, beratnya berapa, ini input gambarnya, terus deskripsinya. Ini bagian pesanan yang tadi tidak perlu saya jelaskan ulang. Ini pesanan pembayaran pengiriman ini dari penjualan online-nya, penjualan daripada websitenya. Ini pembayarannya juga, ini bagian pengirimannya, ulasannya tadi. Terus penjualan offline-nya di sini bukan tugas admin untuk menginputkan penjualan offline, namun semua fiturnya harus ada, semua aksinya memang harus ada di bagian admin karena dia yang mengelola semuanya. Untuk input penjualan offline sama transaksi service itu nanti kita perlihatkan di bagian kasir. Ini transaksi service-nya. Kemudian log stock, inilah yang mendata semuanya daripada ordernya, penjualan online-nya. Kemudian yang seperti ini dari service-nya. Kemudian yang kode SP ini pembelian seperempatnya saja, seperempat keluarnya. Ini service, pembelian seperempat, dan juga jasanya berarti. Kalau di log aktivitas ini untuk mengelola aktivitas yang ada daripada si roles ini tadi, si bagian admin, si bagian kasir, mohon maaf. Oke, langsung saja kita masuk kepada aktor yang ketiga, yaitu kasir. Nah, di sini di bagian kasir ini sesuai dengan roles yang diberikan daripada admin tadi. Itu hanya menampilkan ada
4 menu utama, 5 beserta dashboard. Tapi di dashboard ini tidak ada aksi yang dia bisa lakukan, hanya untuk melihat dan menambah informasi saja. Kemudian di bagian produk, nah ini produknya, si kasir hanya melihat produk untuk mengecek stoknya ada berapa. Terus pesanan, ini bagian pesanan, ini hanya untuk menambah informasi saja misalkan yang diperlukan. Tetapi aksi di sini tidak ada, karena di bagian pesanan ini hanya dikelola untuk oleh admin. Terus penjualan offline-nya, nah, di bagian sini, nah, peran si admin ini diperlukan. Misalkan seperti ini, penjualan offline, kita ganti seperti ini. Misalnya nomor HP ini opsional, bisa ada bisa tidak. Nah, misalnya seperti itu. Lalu spare part yang dibeli apa? Misalnya oli delta loop yang 1 liter. Ini harganya, kuantitinya 1, harganya segini. Kalau kuantitinya bertambah, dia di total ini dia bertambah juga. Seperti itu. Lalu uang si konsumennya berapa? Misalnya kita set di 70.000. Nah, kembaliannya 5.000. Misalnya kita set ke bawah 65.000 yang seharusnya dibayar. Ini akan kembaliannya akan bilang menyatakan bahwa kekurangan 5.000. Kita set ke 100.000 saja. Nah, kembaliannya 35.000 bisa kita simpan dan cetak. Ini struk daripada penjualan spare partnya tadi dengan nama nota penjualan spare part di data loop ini. Ini harga, detail harganya, kita kembali saja. Berhasil dibuat ini tadi di bagian atas nama Gus. Ini cetak juga. Kemudian kita masuk ke transaksi service-nya. Ini data yang sudah saya inputkan dulunya, terus kita inputkan ulang, misalnya dengan nama yang sama. Nomor HP-nya saya kosongkan saja. Jenis motornya misalkan Revo 110, misalnya seperti ini. Kemudian spare part yang digunakan apa? Misalnya dia ingin mengganti ban dalam ukuran 17 ya. Ini dalam ukuran 17, ini harganya seperti yang tadi. Biayanya berapa? Biaya ganti bannya misalnya ada ganti bannya misalnya 10.000 biaya jasanya. Kita inputkan, total biayanya otomatis bertambah. Terus uang pelanggannya seperti tadi, kita inputkan juga 55.000, misal kita inputkan 60.000, kembaliannya 5.000. Terus keluhannya apa? Misalnya ban meledak, seperti itu. Kita simpan, cetak, struknya tersimpan. Nah, yang membedakan dari tadi ini di bagian ini, service SP dengan kode SP 05, ini menandakan service dan juga pembelian, berarti include sama pemberian produknya juga. Nah, seperti itu. Kemudian kita kembali lagi. Nah, misalnya si kasir ini tadi ingin melakukan edit, misalnya ingin berbuat curang atau manipulasi data dengan harga ini, di bagian admin bisa terdata di bagian log aktivitas. Misalnya biaya jasanya dia inputkan 5.000, satu itu saja contoh seperti itu. Uang pelanggannya tetap 60.000 misalnya di bagian jasa. Kita simpan perubahan, kemudian kita cek ke bagian admin. Kita cek di bagian ini log stoknya tadi yang keluar oleh delta, terus ini service-nya, ban dalamnya. Kita cek log aktivitasnya. Nah, ini tadi bagian sini mungkin tampilannya masih belum saya perbaiki, namun ini di log aktivitas ini masih sudah terdata, diubah transaksi service-nya oleh si bagian kasir tadi. Ini detailnya. Mungkin seperti itu saja untuk demo daripada keseluruhan aksi dari website saya. Kemudian dari saya, saran pengembangan untuk berikutnya adalah ketika di bagian tracking pengiriman di bagian konsumen itu tadi, bisa ditambahkan untuk notifikasi ke bagian email langsung ke pengguna. Oleh karena keterbatasan waktu dan lain hal, saya belum sampai kepada tahap itu. Hanya sampai di bagian untuk si konsumen membeli, untuk mengeceknya dia perlu login ke akun terdaftar saja. Mungkin seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.